perlu menjadi satu nilai. Apalagi seperti sekarang. Kenapa sekarang banyak orang bersalahan dan salah? Ya karena memang nggak punya adab, itu aja problemnya. Ya, sederhana aja kalau kita mau menjawab dari kajian seperti ini. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah adab ini, ya, sebelum kita masuk bagaimana adab kepada Allah, adab kepada kitabullah, Rasul dan seterusnya itu, dan dalam berbagai macam sisi kehidupan, ya kita hari ini akan mengomentari dulu tentang nilai-nilai adab itu pada sisi apa yang memang menjadi alatnya itu. Karena berbicara masalah salah dan benar, maka alat di dalam diri kita ini jelas satu dikasih Allah, itulah akal. Ya, makanya akal itu berulang-ulang digambarkan dalam Quran itu kan, seperti di Yasin 68, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk fisiknya, nampak enggak? Nampak. Afala ya'qilun. Ya, mengapa tidak berakal? Karena kita sudah pernah juga bahas, tapi tidak salah ya kita perkuat lagi. Karena akal ini kan jelas, nurul qalbi ya'rifu bainal haqqi wal batil. Akal itu cahaya hati yang membedakan antara hak dan batil. Kemudian akal ini dia cenderung dan kuat kepada yang baik-baik dan ketaatan. Dia tidak suka kepada yang buruk. Itu akal. Makanya alat kita dikasih Allah akal. Akal inilah yang dikasih Allah sebagai alat untuk dapat mencerna, menalar, kemudian mensiasati, mensikapi berbagai macam problem, sehingga kesalahan itu bisa terhindar dia dalam kehidupan kita. Ya akal ini, ya, dimana akal ini dibimbing oleh wahyu Allah, sunnah Rasulullah. Ini yang perlu. Makanya kembali kalau bicara adab ini, dipersiapkan akal, mau menuntut ilmu, akan itu masalahnya. Nah, hasil ilmu melaksanakan. Nah, pelaksanaan inilah nanti yang pada dasarnya ya bagaimana adab itu nampak dia. Nah, tentunya kalau kita berbicara ya dalam kondisi seperti ini kan jelas ya mau tidak mau ya kita sebagai manusia yang salah satu kemuliaan kita adanya akal itu. Nah, penjagaan inilah yang dituntut dalam agama kita. Mengapa ya hal yang memabukkan itu diharamkan? Karena itu merusak unsur bagaimana kita menjadi orang yang baik. Makanya kenapa narkoba, khamar, kalau dulu khamar kita bilang, sekarang dalam berbagai macam bentuk yang dibikin orang, yang orang cenderung pengen enjoy aja lah. Yang penting saya tidak masalah tuh kayak mana cepat hilang. Ditelan pil itu kita bilang dan sebagainya. Dia nggak sadar ya itu memaksa saraf otaknya itu kita bilang yang akan menghancurkan sistem penalaran akalnya yang baik itu. Akhirnya tengok kan, kita nggak kaji matinya, udah nggak pernah waras orang seperti itu untuk bertindak, udah menyalah aja bawaannya kan. Sedangkan yang sadar aja pun kadang salah. Makanya kalau bicara akal kita akan berbicara nafsu, karena pertikaian keduanya ini sangat kuat. Nafsu dengan keinginannya yang begitu kokoh, ya akal tentu dengan kebenarannya yang begitu tangguh. Disinilah kita bilang perlunya, sehingga ketika akal ini menang, itu yang membuat kita insya Allah bisa beradab terus. Ya, kita bisa beradab terus dengan bimbingan yang saya bilang tadi kan, wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. Kenapa? Cuma itu yang benar. Tidak ada yang benar itu kita lihat dalam panduan kehidupan kalau tidak kembali pada Quran dan sunnah. Nah, inilah kalau kita lihat ya sisi yang perlu itu. Jadi insya Allah akan terjaga kita dari berbagai macam kesalahan itu ketika kita memang mampu ya memiliki adab ya. Apalagi kalau kita bilang komentar-komentar yang ada, kalau Nabi sampai mengatakan adibu auladakum, ajari adab anakmu itu, didik adab anakmu itu, kata Rasulullah. Ya, dia mencintai Nabi, dia mencintai ahli bait, dia membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Nah, ini kan jelas satu hal yang pada dasarnya ya nilai sikap yang begitu indah diinginkan. Ya. Untuk itulah ya Bapak Ibu hadirin hadirat para pendengar yang saya muliakan,
Ya, nilai adab ini berlaku sekali dan sangat-sangat mendasari keberadaan kita dimanapun dan kapanpun kita akan menjadi orang yang baik dia. Maka banyak ya digambarkan seperti Imam Hasan Bisri, la ilma lahu, la adaba lahu, wa la ilma lahu. Tidak akan beradab orang yang ya tidak punya adab, orang yang tidak punya ilmu. Nah, kembali kepada ilmu dia. Ya, makanya kalau di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ya kita nanti coba membahas kitab itu ya, Adabud Dunya Waddin, adab terhadap dunia dan agama. Nah, itu dia pakai fase ya, fase akal, bagaimana keutamaan akal. Sudah baru dia kajian apa ilmu, bagaimana keutamaan ilmu itu. Karena memang akal harus disinari dengan ilmu. Nah, baru praktek-praktek apa yang menyangkut nilai adab itu. Ini yang sebenarnya harus menjadi satu ya acuan. Nah, kita ini kan pada dasarnya ya kita lihat sekarang kan kehancuran adab itu kan seperti saya bilang tadi kan, karena adab menjaga dari hal yang salah, berarti orang yang bikin salah itu nggak beradab. Nah, kalau gitu rutinitas itu yang paling buruk, itu rutinitasnya itulah bikin salah, itu yang menunjukkan, kita bilang sekali lagi saya sampaikan, kecuali kalau lupa dan dipaksa itu lain ceritanya. Pasti nuraninya ya akalnya itu menolak keras, cuma di situ dia tidak punya kemampuan. Kalau lupa hilang pada saat itu dari memorinya yang betul-betul ingat dia. Nah, kalau dipaksa kita bilang tuh tadi harus mengikuti kemauan nafsu orang ya. Orang mengajak untuk menipu, berdusta, dia tidak mau, terakhir dipukuli juga nggak mau, terakhir mau dibunuh. Ya udah ya, kalau ada begini maka itu sampai dibilang Nabi ya tidak ditulis sebagai satu kesalahan bagi orang yang lupa dan orang yang dipaksa, kata Rasulullah. Jadi kalau kita dipaksa bikin salah itu nggak ada dosa sama kita, dosanya sampai memaksa itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentunya bicara masalah adab ini kan jelas, sampai orang Arab mengatakan dalam pepatah itu kan, al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita berilmu, kadang banyak orang berilmu tapi tak beradab. Ya, makin berilmu makin salah, berarti nggak beradab. Sederhana aja menilainya ya. Agama ini sangat mudah untuk meneliti agar kita cepat kembali kepada yang baik dan benar. Nah, di sini ya. Jadi kembali baik dan benar itu insya Allah ketika ada standar akal, standar salah yang dijadikan alatnya itu akal sebagai unsur alat dibikin Allah. Ya, dimana Allah menunjuki akal kita dengan ya wahyu-wahyunya itu ya. Kemudian Rasulullah menunjuki kita dengan contoh-contohnya itu, sudah begitu nyaman sebetulnya ya untuk menata akal, menata nilai kehidupan, itu nyaman sekali sebenarnya. Untuk itulah bagi kita nilai adab ini sangat penting untuk bisa kita miliki. Nah, di dalam kitab Minhajul Muslim ya, salah satu digambarkan, tentunya kalau kita tanya ya kepada siapa kita mula-mula beradab, ya kepada Allah, kan itu masalahnya ya. Karena kan dengan standar kita bilang, artinya bahwa Allah menjadi acuan pertama kita ya diajari adab itu akan beruntut kepada yang lainnya, itu otomatis ya. Ini salah satu digambarkan dalam kitab Minhajul Muslim itu, ketika kita beradab kepada Allah. Nah, mari kita kaitkan dengan akal tadi ya. Apa yang harus kita cerna? Nah, kan di sini dia kembali ke situ. Mengapa kita berbuat di dunia ini, menjaga betul, tahu betul kita jaga betul agar tidak salah kepada Allah. Apa yang perlu kita pandang sehingga kita melakukan sikap-sikap yang menunjukkan adab kita itu? Itu yang pertama, memandang akan kebaikan Allah. Orang biasa begitu. Kalau ada orang baik ya, orang ketika dia berbuat baik sama kita cenderung tidak mau menyembarangi orang yang bikin baik itu. Ya maafnya, jangankan sesama muslim, yang tidak muslim pun kalau dia rutin berbuat baik sama kita, terserahlah mau namanya hutang budi atau apa, itulah naluri kita itu ya. Ketika orang bikin baik, kita jumpa lagi, rasanya kita nggak mau bikin sembarangan sama dia tuh. Kita akan hormat, kita akan apa, itu manusia. Bagaimana Allah? Dari dalam perut dia sudah memberikan kepada kita ya, dia berikan kita bentuk yang baik, dia berikan kita ruh keluar
Berarti keluar ini, diberinya udara kita bernapas, berinya air kita untuk bersih, diberi cobalah. Sampai sekarang ini nggak berhenti. Apakah pantas? Tak bikin baik, ya tak beradab sama yang maha pemberi, al-mu'ti, al-wahhab, ar-razzaq. Nah, kalau kita kaitkan kepada Asmaul Husna, maka Asmaul Husna itu yang kita bicarakan pada hari Senin itu cenderung membentuk adab. Orang akan beradab, tahu persis dia. Apalagi seperti kita bicara Al-Khaliq itu kan, bagaimana Allah menciptakan semuanya untuk siapa? Itu kan jelas. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, mutlak. Dialah Allah menciptakan segala sesuatu kepada di dunia ini siapa? Untuk kamu, untuk kita. Apa yang tidak untuk kita coba? Kalau kita mau kaji lagi secara rincinya, udah untuk kita. Apa yang di dunia ini enggak untuk kita? Segalanya untuk kita. Rerumputan, air, pasir, coba. Ya, biji-biji besi di rumah kita tuh aja berapa lengkap coba kalau diperhatikan. Ada pasir, ada tanah liat jadi batu bata, ada lagi semen, ya itu juga dari tanah, ada lagi kapur. Semuanya disatukan akhirnya jadilah dinding. Dibikin batu gunung yang keras, diasah jadilah keramik. Coba apa yang enggak untuk kita? Dibikin besi-besian, ya biji besi di dalam dicetak, akhirnya apa jadi jerjak rumah kita tuh coba. Dibikin lagi alat, tahapan namanya, akhirnya jadi kaca. Coba cari di rumah yang dibikin Allah di muka bumi yang enggak untuk kita. Inilah kalau mau itu baru satu. Jadi bagaimana kita tidak beradab sama Allah? Hampir segala lini kehidupan tidak lepas dari pemberiannya coba. Wah malu ya, terus terang aja lah kita ini pada dasar itu. Makanya orang yang bikin buruk itu, yang menyalahi ketentuan itu tak beradab tuh sama Allah tuh ya. Tak dipandangnya pemberian Allah sedikit pun. Panas, bisa dehidrasi, nggak pernah Allah mengosongkan air kan. Ya, lapar, apa yang mau dimakan silahkan bertabur, dibikin Allah berjenis-jenis makanan itu, mau dalam bentuk buah, ya, dalam bentuk olahan manusia yang dia kasih lagi naluri berfikirnya itu kan, sehingga dia bisa berusaha menjual ini itu untuk kebutuhan hidup. Coba apa? Makanya rasanya terus dia wajar kalau orang dulu banyak tunduknya berjalan, banyak merenungnya dalam bersikap sebelum melakukan tindakan. Bukan berarti dia nggak tahu apa-apa, cuma apa yang akan saya perbuat rasanya untuk jangan salah di hadapan Allah yang maha melihat, al-basir, maha menyaksikan, asy-syahid, maha mengawasi, ya, ar-raqib. Coba dia segalanya memberi, dia yang melihat. Nanti begitu juga, makanya tadi memandang akan kebaikan Allah. Wa ma ya bikum min nikmatin, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang kepada kamu itu ya diberikan, itu semuanya nikmat Allah. Sampai 2 kali Allah ulang di An-Nahl 18 dan Ibrahim 34 itu kan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan terhitung, nggak akan terhitung kita. Jadi apa di situ alat yang perlu ya kita miliki untuk bisa beradab? Itu tadilah, ya, akal itu tadi dia. Tentu untuk bagaimana akal supaya tahu persis segala lini kehidupan perlu ilmu, belajar, mau mendengar, mengasah pikiran, menghaluskan jiwa. Baru apa ya yang diperlukan? Aksi, itulah perbuatan. Ini kadang ya maaf ya, majelis taklim aja ya, makanya ada kawan saya itu kalau udah menyindir itu ya, itu orang kalau udah ngaji jarang mau datang, tapi kalau udah penutupan pengajian ramai, senang kali ngaji itu ditutup ya. Pengajian, ya penutupan pengajian mau Ramadan ramai kali yang datang. Suka kalau ngaji itu ditutup. Pembukaan pengajian sedikit yang datang coba. Ya, ini kan apa fenomena ini sebetulnya? Harusnya kita mengejar ilmu. Bagaimana Abdullah bin Abbas, dia datang Rasul lagi tidur, ditunggunya sampai bangun. Biar berapa jam? Kita kadang nunggu guru, apa ini guru lambat kali pun. Ya, jam karet itu guru.
Ustadz apa itu lama kali datang, ya kan cobalah berbaik sangka, beradablah. Pada dasarnya insya Allah ya, kita tidak banyak menimbulkan keburukan dalam sikap sebenarnya. Kalau kita memang paham dan ngerti, itulah enaknya kalau kita lihat. Jadi memang ya luar biasa, adabnya memperindah. Belum lagi nanti di dalam kajian syariatnya, adab sholat ketika menghadap Allah, adab berpuasa. Nah ini banyak ya nilai-nilai didik yang memang ya perlu kita pahami, kita ketahui, dan kita buatlah perlahan namun pasti. Insya Allah kalau sudah punya adab itu, ya namanya kesalahan-kesalahan akan mengecil. Ya, dia akan mengecil. Bisa jadi kita bersih dari kesalahan. Ya, kalaupun salah seperti saya gambarkan tadi, tidak lepas hanya didasarkan betul-betul terlupa dia, dan betul-betul dipaksa. Ya, itu kesalahan itu yang dibenarkan. Jadi memang kita nggak salah, tetap ada salah, tapi ada nilai kesalahan, bukan menjadi satu faktor ya. Saya kira sementara demikian, akan datang kita lebih lanjut bahas lagi ya bagaimana memungsikan akal dengan baik, dan bagaimana kita mulai beradab kepada Allah, kepada Nabi, dan seterusnya.